Ana nggak mau minum. Nggak usah tawarin Ana. Wan, Ana butuh kejelasan. Antum ngedit foto itu kan? Nggak sempat. Nggak bisa, Bu. Iya, kan kagak ada yang bisa kita ngedit-ngedit. Ya Allah, kenapa ini terjadi sama Ana ya Allah? Sudah lupakah Umi sama Devatin kepada Ana? Betapa curhat yang terbaik memang hanya dengan Allah. Kita menangis dalam sujud hanya antara kita dengan Allah. Karena hanya Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Tapi Mbak Yanti, gimana kalau doa atau permintaan kita terlalu banyak sama Allah? Meminta dan memohon petunjuk untuk jalan kehidupan kita yang lebih baik. Itu memang dianjurkan. Karena hanya kepada Allah kita bergantung. Jadi apa yang terbaik untuk kita, itu pasti Allah akan kasih. Begitu juga dengan sebaliknya. Saat kita dihadapkan dengan takdir, kita harus mensyukuri itu. Ikhlas dan bersabar. Itu kuncinya, Mbak Biba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh? Mbak, saya permisi dulu ya, balik ke kios. Oh, oke. Makasih untuk obrolan hari ini. Sama-sama, Mbak Biba. Kalau Mbak Biba butuh teman ngobrol, jangan sungkan. Oh. Sekali lagi makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bule lagi nggak mau diajakin ngomong. Lah yang ngajak ngomong siapa? Lah masuk kamu nggak tahu? Yanti nggak tahu siapa yang ngajak ngomong selain diri Yanti sendiri. Lah itu tahu. Tahu apa? Tahu kalau kamu mau ngajak ngomong. Ya udah, kalau gitu sekarang kita ngomong boleh. Telat. Telat apa? Bahkan dari tadi kita udah ngomong. Kalau saja Kang Mas Waluyo jadi datang menemui Mas Dharma, Bule nggak bakalan kalah dari perempuan ganjen itu. Sampai sekarang Mas Dharma juga nggak ada inisiatifnya sama sekali untuk mengenalkan keluarganya sama keluarga Bule. Piye nasibnya Bule, Nduk? Semakin kesini Bule semakin sadar. Hidup itu nggak bisa kalau kita cuma optimis. Hidup itu juga harus realis. Kamu jangan ngomong dulu. Yanti nggak ngomong boleh. Nah itu. Itu contoh kalau Yanti ngomong. Apa iya? Mendingan kamu diem aja. Nggak usah ceri. Ceri? Ceri? Lola kalau kamu nggak jawab. Yanti jawabnya batin boleh. Kan boleh nggak ngebolehin Yanti ngomong, jadi Yanti nggak ngomong. Percuma. Percuma apa? Percuma kamu ngomong, kamu udah bakalan ngomong. Tapi dari tadi kamu ngomong terus. Oke, Yanti nggak ngomong. Mulai kapan? Mulai sekarang. Itu masih ngomong. Maaf, boleh. Itu ngomong lagi. Tapi boleh. Apa? Ana nggak mau minum. Nggak usah tawarin Ana. Wan, Ana butuh kejelasan. Antum ngedit foto itu kan? Nggak sempat. Nggak bisa, Bu. Iya, kan kagak ada yang bisa kita ngedit-ngedit. Ya Allah, kenapa ini terjadi sama Ana ya Allah? Sudah lupakah Umi sama Devatin kepada Ana? Betapa Ana cinta kepada pesantren An-Nur dan Devatin. Kenapa pesantren tidak ada satupun yang memberitahukan kepada Ana? Abu juga tak kajui, Wan. Iya, Wan. Udah, Wan. Ikhlasin aja, Wan. Antum nanti makin capek, Wan. Su'ul adab, Antum. Mana bisa Ana mengikhlaskan? Ana tahu Devatin tuh nggak kayak begini. Ini bukan Devatin banget. Devatin itu selalu memegang teguh pada janji.
menjunjung tinggi keadilan. Gak. Ini pasti ada yang salah. Pasti ada pemaksaan. Ya. Ini pasti ada pemaksaan. Anda harus cari tahu. Wan mau kemana Wan? Wan, Ayo, Wan. mati. Gue beresin kios dulu ya. Assalamualaikum Bang Faan. Waalaikumsalam, Fatin. Ini Bang Faan. Fatin mau kasih surat untuk Bang Faan. Untuk saya. Terima kasih ya. Kalau gitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang dapat surat cinta nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, Neng, nuju naon? ini Kang, Sari mau nempel jadwal puasa di sini. Kan bentar lagi Ramadan atuh. Coba Akang lihat dulu. Pinjam kucingnya, Neng. Biar Akang yang nempel ya. Kalau gini kan bagus. Jadi Devatin nggak tahu apa-apa tentang undangan itu. Iya, Faruk. Undangan apa ya? Iya. Terus Ustadz Zainal juga belum datang dan Dek Fatin belum mengumumkan hasil istihoro Dek Fatin juga. Belum, Faruk. Iya, ya deh. Kalau begitu Ana sama junior Ana permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Emang isinya apaan sih? Assalamualaikum. Salam. Fatin udah kemari belum? Udah, masih surat ke Pak Ang. Cakep. Itu berkat gue, Ang. Lu harus say thank you sama gue. Gara-gara gue ngomong sama Fatin, masalah jadi kelar semua. Ngomong-ngomong, tuh surat udah dibaca belum? Oh, jadi gara-gara lu nih. Hah? Mukanya Pak Ang jadi renyek kayak begini nih. Hah? Gara-gara lu suka cari perkara aja. Kok jadi gara-gara gue? Gue dimari bukan cari perkara, cari rezeki gue dimari.
Ada aja lu. Kalau bukan gara-gara lu ngomong apa-apa ke Fatin, ini kagak bakalan renyek kayak gini nih mukanya nih. Hah? Gara-gara lihat surat, renyek mukanya. Yalah, Ang. Jangan dengerin Opi. Isi suratnya apa?